Terus gue panggil kak, ayo kak gitu. Dan yang seremnya adalah dari bawah tangga, kan itu tangga spiral. Ada yang manggil kak 3 kali. Itu lu doang yang dengar? Enggak, itu semuanya dengar, dan itu yang paling lebih seremnya lagi itu suara gue. Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman Pro 2 kali ini kembali di Haunted Podcast Pro 2 RRI Bandar Lampung. Dan seperti biasa kita akan dengerin cerita-cerita dari teman Pro 2. Dan kali ini sudah ada Zahwa Azahra. Halo teman Pro 2. Oke, kali ini Zahwa tuh akan bercerita tentang kejadian-kejadian yang cukup di luar akal sehat atau di luar nalar gitu ya, seputaran tentang kegiatan yang pernah dia ikuti. Ya. Benar. Itu kalau boleh tahu kegiatannya kapan? Itu tuh pas gue SMA. Okay. Gitu. Jadi pas SMA tuh gue tuh ada kegiatan LDK gitulah dari sekolah. Okay. Terus itu gue sama teman-teman gue itu kurang lebih berapa ya, 12 orang kan ada lah gitu kan. Nah terus itu ke suatu gedung gitu. Okay. Awalnya tuh biasa-biasa aja. Jadi gue tuh kayak ya udah mau ngadain kayak tidur gitulah. Terus itu gue tuh karena memang agak punya rasa penasaran yang cukup tinggi gitu ya. Gue tuh sama teman-teman gue ngajak ke gedung atas. Jadi itu cukup bertingkat, ada 5 lantai lah kurang lebih. Nah itu tuh memang cukup sore, udah jam 3-an, jam 4-an gitu gue ngajaknya ke atas. Terus gue kayak ayo yuk coba ke atas gitu, kita mau foto-foto di rooftop. Oh itu ada rooftopnya? Ada gitu? Rooftopnya gitu. Terus di lantai 3, itu jadi yang benar-benar kepakai itu cuman sampai lantai 2 aja. Jadi lantai 3, 4, 3 itu nggak terlalu dipakai. 4 dan 5 itu udah rooftopnya gitu. Nih di lantai 3 gue tuh memang kayak ngerasa ada yang aneh, karena kan memang udah nggak dipakai, pasti kayak lembab, sunyi gitu kan. Terus tuh karena memang teman-teman gue nih masih anak-anak SMA, pasti ya ketawa-tawa gitulah, yang kayak ih awas sih ada setan gitu kan. Terus gue kayak karena gue udah ngerasa nggak ada kayaknya nggak beres nih gitu. Kenapa tuh lo ngerasa nggak beresnya, kenapa? Karena memang suasananya jadi tuh ada beberapa ruangan yang memang benar-benar kami masukin. Nah jadi ada ruang pertama itu dekat pintu masuk itu, temen gue tuh ada yang berhenti di sana buat moto ruangan itu. Gue juga bingung kenapa. Moto di foto gitu? Di foto aja, mungkin dimasukin feeds-nya atau gue nggak ngerti juga gue. Terus itu gue tuh ngajak teman-teman gue sampai ke ruangan yang paling jauh dari pintu masuk gitu. Oh jadi ada beberapa ruangan, ada beberapa ruangan masuk dia yang paling jauh. Benar. Nah di situ tuh memang ruangannya paling besar kan. Nah di ruangan itu juga ada pintu buat kayak balkonnya gitulah. Nah tapi di ruangan itu tuh kayak nyimpan banyak alat musik tradisional gitu, yang bentuk yang gendang gitu kan. Dan juga ada gong ya. Ada gong di situ. Terus tuh gue kayak gitu. Untungnya juga gue tuh ditemenin sama orang-orang yang salah satunya kayak penjaga gitulah gitu. Tapi kayak seumuran sama kita gitu. Dia udah lebih lama di situ. Terus itu dia ngomong kayak ini dulunya dipakai gitu kalau misalnya ada acara-acara kayak perayaan gitu, itu dipakai alat-alat musiknya. Terus itu gue kayak gitu, karena udah memang gak ngerasa beres karena udah sore juga kan, mau deket-deket maghrib tuh. Gue kayak udah yuk kita balik aja. Sorry gue potong sedikit. Lo ke atas berapa orang? Berapa ya, kurang lebih 12-an orang itulah, sama teman-teman gue juga. Banyak memang. Jurit malam ya. Terus itu gue bilang ayo kita balik aja karena udah mau deket-deket maghrib kan. Terus gue kayak teman-teman gue ini kayak ayo aja, tapi masih ngeyel gitu, kayak memang anak SMA banget lah, mikirnya kayak ya udah sih nanti dulu, gue masih mau ngeliat ruangan ini dulu mana-mana. Nah teman gue ini satu lagi bener-bener masih lama banget tuh di ruangan itu. Nah di ruangan itu gue tuh bingung kayak ini anak ngapain sih di ruangan itu. Terus gue deketin ruangan itu, gue kayak ayo balik. Dia kayak sabar, dia masih banyak banget motonya di situ. Terus jadi dia moto-moto di ruangan moto doang itu. Gue juga bingung kenapa dia moto-moto di situ kan. Terus itu gue tuh udah sampai narik dia. Jadi rombongan gue tuh ada 12 orang kan sebenarnya. Jadi ada yang udah di dekat pintu masuk, ada yang masih dekat yang moto-moto itu, teman gue dan moto-moto itu, ada yang masih di belakang itu, yang dekat
ruangan yang paling besar. Oh, jadi dipecah beberapa gabungan orang gitu lah ya. Nah, tapi sebelum ada di ruangan paling besar itu ada tangga dulu. Tangga muter gitu, tangga spiral gitu lah. Oh, jadi kan ada 2 kelompok tuh istilahnya. 2 kelompok tapi satu kelompok itu terpisah di sananya tangga gitu ya. Gitu. Jadi agak dipisahin sama tangga. Gitu. Terus gue kayak, ayo, gue tuh udah ngebet banget nih, udah loh kita nih balik gitu loh. Tapi pas gue manggil-manggil itu, kan yang moto-moto itu lebih tua dari gue. Jadi gue panggil Kak, walaupun kita masih kayak masih kayak satu angkatan, dia tuh lebih tua dari gue. Terus gue panggil Kak, ayo Kak gitu. Dan yang seremnya adalah dari bawah tangga, kan itu tangga spiral. Ada yang manggil Kak 3 kali. Itu lu doang yang dengar? Enggak, itu semuanya dengar, dan itu yang paling lebih seremnya lagi itu suara gue. Tapi dari bawah tangga? Dari bawah tangga. Dan gue kan karena gue tahu udah ada yang nggak beres, gue kayak apa nih gitu kan, karena teman-teman gue tuh juga bingung kayak, Zahwa kok ada suara lo gitu loh kayak. Itu berarti ada sempat silent moment yang kayak ada banget. Terus teman-teman gue tuh kayak kenapa nih, dan yang dari jauh paling tangga itu langsung gue tarik langsung ke deket pintu masuk. Gue tuh ngedeketin tangga, gue lihat siapa sih gitu. Gue kira ada temen gue yang kayak ya memang agak pikiran aneh sih ya. Kalau misalnya ada temen gue itu kan, soalnya itu lantai 2 memang agak kosong juga karena memang teman-teman kumpul di lantai 1. Itu tangganya nggak dipakai kan berarti? Nggak dipakai. Oke. Ya. Terus gue lihat ke bawah tangga kosong dong pasti. Terus gue kayak udah nggak beres nih. Kayak udahlah, gue tarik teman-teman gue semuanya, ayo langsung ke bawah turun. Nggak ada lagi naik ke atas. Wow. Itu hari pertama ya gue ke situ. Baru hari pertama. Berarti ada cerita-cerita selanjutnya kah di? Ada banget. Ini antara untungnya ada dan nggak beruntungnya ada gitu kan. Terus gimana? Besoknya karena gue cukup penasaran. Emang penasaran itu membunuhmu ya. Gue penasaran emang apa sih di tangga spiral tuh ada apa? Gitu. Terus tuh gue ngajak temen gue yang moto itu, karena kayaknya memang dia nggak takutan juga, antara dia nggak takutan atau nggak dia juga bingung kayak, kayaknya gue memang nggak pernah ngeliat setan aja kali ya. Terus gue ajak dia kayak, gue tuh lagi ngobrol-ngobrol gitu kayak, coba yuk turunin. Jadi gue naik dulu ke lantai 3, turunin tangga spiral ini. Gue pengen tahu apa sih di tangga ini gitu. Terus tapi masih kayak ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Jadi lo itu naik dari tangga lainnya gitu ya? Tangga lainnya. Untuk melihat tangga yang ada suara lo itu? Iya, jadi tangga yang gue naikin untuk ke lantai 3 itu ada di luar, tangga luar gitu. Nah, tangga spiral itu ada di dalam gedungnya. Gitu kan. Berani banget lagi. Terus tuh gue ajak dia sambil kayak ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Kita mau ngapain nih, nanti kita makan apa gitu kan. Terus kok bentar banget udah langsung sampai lantai 1. Jadi kalau tangga spiral kan muter gitu ya. Nah itu tuh gue cuma muter sekali doang, nyampe langsung lantai 1. Padahal gue taunya itu ada 5 lantai. Iya. Dan itu gue lihat juga ya. Gue naik tangga lagi sendiri. Itu tuh nyampe di lantai 2 dulu, baru ke lantai 3. Oh jadi lo nggak ngerasain lantai 2-nya? Lantai 2 pas gue turun dari lantai 3 tuh nggak ada. Jadi langsung dari lantai 3 ke lantai 1. Tapi lo seharusnya itu tangga melewati lantai 2 gitu? Harusnya melewatin, soalnya abis gue tuh naik lagi sendiri, cuman nggak nyampe sampai lantai 2 banget sih, tapi gue tuh cuma sampai setengah tangga menuju ke lantai 2. Jadi tangganya tuh spiral, tapi masih ada tempat-tempatan buat ke lantai-lantai masing-masing gitu loh. Terus gue kayak, ini beneran nih kita dari lantai 3? Kok bentar banget? Kata teman gue, iya memang dari lantai 3 kok. Lo ngerasa lantai 2 nggak? Enggak sih, kayaknya langsung nyampe aja lantai 1. Gue kayak, tapi pas lo naik ada tuh lantai 2 ada. Untung lo masih kesini pulangnya. Untung kan? Ya. Untungnya gue masih selamat ya. Oke. Terus itu hari kedua gitu lah ya. Karena kan gue banyak juga ada kegiatan lainnya juga. Hari terakhirnya. Ini klimaks nih biasanya. Klimaksnya malam-malam.
Jadi itu malam-malam tuh teman-teman gue tuh udah pada pulang karena memang dijemput gitulah sama orang tuanya. Jadi nggak bareng-bareng lagi gitu. Terus tuh gue lagi nunggu jemputan nyokap gue. Terus itu gue tuh lagi duduk-duduk juga sama teman-teman gue. Nah ada teman gue cowok itu tuh dia tuh mau balik karena udah dijemput sama ojek online-nya. Tapi dia tuh mau ke toilet dulu. Jadi gue ceritain dulu ya, toiletnya tuh ada di bawah tangga luar. Yang lo ceritain pertama ini kan. Gimana cara gue naik tangga itu kan. Terus gue kayak, gue juga mau ikut dong, gue juga mau ke kamar mandi, gue mau buang air kecil. Terus kayak, oke, kata dia. Terus tuh itu tuh ada 2 kamar mandi, kanan dan kiri. Nah gue tuh yang di kamar mandi kirinya. Pas banget kamar mandi gue itu depannya langsung kaca. Wastafel gitu. Di kirinya ya? Iya, di kanannya itu. Awal gue pengen masuk kamar mandi itu kanan, tapi kamar mandi kanan tuh ada bolongannya di atasnya. Jadi kayak atapnya tuh udah rusak gitu lah, kayak ngebolong gitu plafonnya. Terus gue biarin lah teman cowok gue nih yang masuk kan. Terus tuh gue di kamar mandi tuh gue cukup agak lama, soalnya baju gue tuh cukup ribet. Nah teman gue yang cowok ini udah selesai duluan. Dia ngomong, Zah, gue duluan ya. Gue tuh kayak ngerasa, ini udah malam, lu malah mau ninggalin gua di gedung yang udah pernah gua ceritain nih kayak gini. Dan nih. lu jatuhnya di situ lu lagi nemenin dia kan? Lagi nemenin dia intinya kan, walaupun gua juga ikut buang air kecil. Terus itu, sabar geh, gua bilang gitu kan. Terus dia diam. Terus gua kayak, ya udahlah, mungkin dia memang mau nungguin gua. Terus pas gua lagi pakai ini kayak ada tali pinggang gitu, temen gua nih ngomong lagi, Zah, gua duluan ya. Terus gua kayak, karena gue udah abis ya kesabaran gue, ya gue udah teriak-teriak lah, sabar dulu sih, gue udah teriakin sama dia saat itu. Kan misalnya A lah, oi A sabar dulu, gue bilang gitu, tapi gak ada suara lagi, karena gue udah keburu panik kan. Jadi lampu kamar mandi gue tuh mati. Setelah gue ngomong, woi A sabar dulu, mati. Gue kayak, itu si A bukan? Sabar, tambah panik kan gue, kayak ini kok lo matiin sih, tambah bikin gue panik dong karena gue udah ngalamin 2 hal yang sebelumnya. Tambahlah gue berteriak lagi, woi hidupin lampunya, gue bilang gitu. Dihidupin memang, dihidupin, tep, hidup mati. Agak-agak noise. Hidup mati. Yang gue lakuin di situ karena gue tahu, bukan nih, gue udah punya feeling, bukan si A lagi nih. Gue diam terus suara temen lu juga udah gak ada itu? Gak ada. Wow. Gue diam terus hidup, jadi udah tep mati kan. Gue diam terus hidup. Gue kayak apa nih gitu kan. Gue keluar, gue lihat langsung wastafel sendiri. Gue langsung lihat kamar mandi sebelah kosong. Gue lihat sekelilingnya juga, jadi sebelah gue tuh ada kayak gudang kayak buat pel dan lain gitu. Gue lihat di situ kosong, sampai keluar dari kamar mandi itu pun kosong. Gue lihat di pagar, karena di gerbang itu ada yang nungguin ini kan, ada yang nungguin dia ojek online tuh. Gue lihat, gak ada, gue udah pergi. Gue tanya, pas gue balik kan, gue masih mikir kayak, nggak mungkin sih, ini kayaknya masih si A nih, karena gue mau mencoba positive thinking kan. Gue takutnya malah dihadapin kan gue sama setannya. Terus gue langsung tanya sama orang-orang yang ada di situ, teman-teman gue yang belum dijemput. Lo ngeliat si A nggak? Enggak, udah balik langsung. Wow, gue oke, gitu. Terus gue kayak karena gue nggak mau cerita sama teman-teman gue, akhirnya gue dijemput sama nyokap gue. Nah nyokap gue ini memang cukup bisa ngelihat. Cukup peka ya. Cukup peka, gitu. Terus gue cerita lah, itu belum keluar dari gedung itu. Jadi gue baru masuk mobil, gue langsung cerita. Karena gue udah keburu takut kan, ini kenapa nih gitu kan. Gue ceritain lah dia yang di kamar mandi itu dulu. Terus di dekat gerbang itu ada satpam, ada pos satpam. Terus nyokap gue tuh ngedengin gue. Terus baru keluar dari gerbang itu, nyokap gue bilang, iya memang ada di belakang pos satpam. Gua apa tuh, diceritain gak gimana sosoknya? Cewek, dia bilang gitu dong. Jadi nyokap gue, karena gue tuh sebenarnya cukup penakut. Jadi nyokap gue tuh nggak mau nyeritain detailnya. Gue setiap cerita gini nggak tahu kenapa menangis aja gitu bawahnya. Terus gue kayak,
karena gue juga udah sering diceritain sama nyokap gue hati-hati sama hal-hal yang begituan. Jadi gue kayak oh ya udah deh gitu. Tapi tetap takut karena itu baru pertama kali gue ngerasain yang benar-benar diganggu segitunya gitu. Tapi memang salah gue juga sih, nggak sih? Wow, agak dahsyat ya kegiatan Anda. Iya. Oke. Nah itu akhirnya, tapi setelah dari situ nggak ada yang sampai ke rumah kan? Nggak ada. Untungnya. Oke, itu dia teman Pro 2, sebagian kecil dari kisah-kisah Yes. lo, karena ternyata dia juga lo cukup peka ya terhadap seperti itu. Iya, jadi mungkin karena dari nyokap gue ya. Oke. Jadi nyokap gue tuh karena nyokap gue tuh peka, jadi anak-anaknya tuh memang cukup peka juga sama hal-hal yang kayak ginian gitu. Oke. Ya sudah, mungkin nanti akan ada cerita-cerita lainnya dari Zahwa. Kita tunggu aja gitu ya. Pastiin teman Pro2 juga yang mau sharing cerita horor ke kita. Kita sangat amat terbuka. Jadi kamu langsung aja DM ke Instagram kita di @pro2bdl gitu ya. Dan untuk kalian semua, thank you banget. Haunted Podcast kali ini diakhiri dengan sosok di belakang pos satpam tadi. Yes. Oke, ya sudah kalau gitu. Thank you banget teman Pro2. Sampai jumpa di Haunted Podcast selanjutnya. Teman terbaik kamu Pro2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro2.